Nah, kepala kampung ini cerita sama gue. Kalau dulu kampungnya itu dulu tuh di bawah. Terus? Sempat zaman Presiden si Anu lah ya kan, itu kena bom. Dibom oleh pemerintah? Iya, makanya pindah ke sini. Kampung Gam berarti? Iya. Oke, Kayak gue cerita, bang, ini beneran bang? Ya beneran, makanya saya pindah ke sini. Dan waktu gue datang itu emang masih ada senjata lah, cita-cita tuh kan. Dia bilang, kalau kita mau konflik lagi itu masih ada senjata bang di bawah tanah itu, gitu ceritanya Ji. Masalah perizinan itu, ya udahlah, gue jujur terus terang kalau gue dari media, bla 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 bla. Akhirnya boleh liputan tapi dijaga sama tentara. Dikawal terus kemanapun gue dikawal tuh Ji. Karena daerah itu daerah konflik Ji. Karena mobil yang dipakai buat gue liputan itu disediain sama wali kota itu kan, itu pada bolong. Gas tembakan? Gas tembakan. Gue tahu, oh ini jalur begini ya. Akhirnya gue nanya-nanya tuh sama narasumber gue kan yang bawa situ. Mas, di sini emang senjata murah. Lo punya 2 juta pun dapat senjata. Bahkan soalnya tuh kalau orang sabung ayam itu hadiahnya itu senjata dari revolver, magnum dan segala macamnya Ji. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Ya, sekarang udah jam 3 pagi. Gue masih ngobrol sama sohib lama gue, teman SMA gue, teman bandel, teman berantem, teman segala macam. Yang kebetulan beliau berprofesi sebagai kameramen dari kisah-kisah investigasi jurnalistik yang mungkin kisahnya banyak banget ya, mulai dari petualangan bahkan sampai investigasi di wilayah konflik. Ya, terutama seputaran ini Indonesia Timur ya. Dan di sini dia ingin menceritakan kisah-kisahnya sangat seru dan gue suka banget dengan kisah-kisah dari Bang Melon nih. Lo pengen tahu kan orangnya mana? Langsung aja penasaran. Bang Melon apa kabar? Alhamdulillah. Sehat brother? Alhamdulillah sehat Ji. Wah, main Bang Melon lagi. Balik lagi. Jangan bosan-bosan lu cuy. Gue paksa terus dia. Kasih rokoknya udah girang dah. Rokok sama kopi. Non. Nih, lu kan ibaratnya udah lama ya bisa dibilang jadi kameramen. Mulai dari Heru Gundul, investigasi masalah kenakalan remaja sampai yang wah parah-parah deh. Dan satu sisi yang belum pernah gue dengar dari lu, kisah-kisah investigasi lo di wilayah-wilayah konflik di tanah air lo ya. Oke. Dan mungkin lu bisa ceritain lu pernah di mana aja, kisi-kisinya aja Lon. Gue pernah masuk ke mana tuh Filipina, terus gue pernah ke Papua juga Ji. Papua juga itu seru juga sih menurut gue, karena pengalaman pertama kali lah gue ke daerah yang gue juga nggak tahu, di ujung banget ya, ujung Indonesia Timur lah ya. Iya. Dan sorry, satu lagi wilayah konflik, lu pernah ke Aceh juga nggak? Oh pernah. Gue pernah ke Aceh tuh ke daerah Leston Ji. Gayo, daerah Gayo lah. Tahan dulu. Oh iya. Semangat banget ya. Lu pengen tahu kan kisah Bang Melon? Lu ikutin kisahnya abis ini karena ini keren banget. Ini real kisah nyata investigasi seorang kameramen. Dan buat lu semua yang pengen dapat kaos-kaos keren ini, lu bisa hubungin nomor yang tertera di sini, atau lu bisa bantu gua merekomendasikan salah seorang rekan lu yang bisa jadi narasumber. Dan kalau kisahnya keren, lu gua kasih kaos gratis, brother. Oke? Oke, lanjut ke Bang Melon. Lu cerita, gua nggak bakal potong. Pada episode kali ini, Bang Melon, sahabat Bang Arfi, sekaligus kameramen senior di salah satu stasiun televisi swasta, akan membawa kita menyelami kisah nyata di garis terluar negeri. Ia akan menceritakan pengalamannya saat melakukan liputan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Dari perbatasan Indonesia, Filipina, hingga Indonesia-Malaysia. Wilayah yang tidak hanya jauh, tetapi juga menyimpan risiko yang tak pernah terlihat di balik layar. Liputan yang awalnya direncanakan berjalan lancar justru berubah menjadi pengalaman yang penuh ketegangan. Tim sempat diamankan oleh tentara Filipina dan menyaksikan sendiri bagaimana berbahayanya daerah konflik di sana. Tempat di mana satu kesalahan kecil saja bisa mengancam nyawa. Belum lagi keberadaan para mafia di perbatasan. Kelompok-kelompok yang merasa terganggu dengan hadirnya kamera karena kebenaran yang mereka sembunyikan bisa terbongkar kapan saja. Lalu, bagaimana Bang Melon melalui semua itu?
Apa saja yang sebenarnya terjadi di balik liputan penuh risiko tersebut? Semua jawabannya ada di episode kali ini. Mari kita saksikan bersama. Lu mau yang mana lu nih? Mulai dari Banyak nih coy. itu tuh yang Gue ke Filipina kali ya. ya Filipin. Dari awalnya kisahnya gimana, lu Oke. dari kantor gimana tuh, gue pengen tahu. Jadi waktu itu gue kalau nggak salah tuh tahun 2013-2014 lah nggak salah tuh, gue lupa juga kan. Nah itu gue ditugasin buat liputan daerah perbatasan Ji. Daerah perbatasan. Nah itu bagaimana gue melihat Pulaunya pulau apa nih waktu itu? dari pulaunya itu gue mesti ke Balut Saranggani dari Marore. Sorry, Sulawesi, Kalimantan? Sulawesi. Oke. Jadi gue diberangkatin itu ke Manado dulu. Jadi sebenarnya gue meliput bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sana, karena ini terkait dengan kepemilihan umum gitu kan, buat pemilu nih. Oke. Suara-suara mereka dibutuhkan, tapi mereka tinggal di daerah lain, di negara lain. Daerah abu-abu lah. Ya daerah abu-abu lah gitu. Gue berangkat tuh, gue berangkat ke Manado. Dari Manado, gue naik ferry sekitar 10 jaman lah gitu, kalau nggak salah. 10 jam sampailah gue ke Tahuna Talaut. Dari situ gue masih nerusin istirahat dulu gue semalam karena gue mesti nunggu perahu lagi kan. Gue nunggu perahu lagi dari Tahuna gue nyebrang ke Pulau Marore. Sekitar 7 jam sampai 10 jam lah gitu. Sekitar Dari itulah. Pulau Sulawesi. Dari Pulau Tahuna itu. Dari Sulawesi ke Tahuna nyebrang Iya, lagi. Nyebrang lagi. Wah. Nyebrang lagi. Jadi 10 jam dari Manado ke Tahuna. Dari Tahuna nyebrang lagi ke Pulau Marore. Ujungnya Sulawesi. Nah itu perbatasan dengan namanya Filipina. Pulau Balut Saranggani. Gitu, ke Balut tuh. Nah akhirnya gua ke sana tuh Ji. Gua ke Marore. Dari Marore itu liput perbatasan ya, liputan tentang masyarakat di sana di perbatasan Marore seperti apa. Nah terus karena gue butuh ke arah Balut Saranggani, kan gue butuh paspor. Oh gitu. Nah karena kebutuhan paspor itu gue nggak terpenuhi, gue pakai jalur imigrasi gitu kan. Sorry, gue potong, artinya ini sudah masuk wilayah negara mana? Nah Filipina. Tapi untuk pemilu mereka masih kita gunain. Masih tergunain. Abu-abu bener ya? Masih abu bener. Nah Oke. akhirnya gue di Marore gue izin juga tuh sama imigrasi segala macam, tugas gue begini. Kira yang bisa masuk sana itu adalah warga lokal dengan paspor merah gitu kan, namanya PLB, pas lintas batas, khusus warga lokal. Oke. Untuk masuk ke wilayah negara lain dengan zonasi zona 0 kilo lah dari situ doang. Kira gue bikin lah tuh. Zaman itu belum ada namanya WhatsApp segala macam lah, kamera bagus nggak ada. Gue pakai BB gue zaman itu kan. BBM. Masih BBM. Foto, gue bikin alamat gue di situ sama reporter gue berdua. Pasang lah tuh, terus. Nah ikutlah gue sama warga gitu kan. Kebetulan saat itu adalah perayaan hari negara mereka, kemerdekaan negara mereka di Filipina. Itu gue perjalanan pagi tuh Ji. Sekitar jam 7 pagi lah. Kalau nggak salah itu sekitar 5 jam lah gue sampai Balut Saranggani Filipina itu. Dengan ombaknya kan segala macam. Karena kan tuh ekor Pasifik kan. Samudra deh. Iya, gue lewat dengan perahu Cadik 2 itu kan. Gue coba ikutin. Nah, saat itu kan gue mikir juga kan, karena dibilangin ini kita masuk ke negara lain nih. Kita kan nggak bisa langsung asal main ngambil gambar aja. Akhirnya gue pakai GoPro. Kamera GoPro kan. Action cam. Nah, Maksudnya lu hidden nih? Iya. Oke. Nah, pakai kamera gede itu gue umpetin, gue pakai action cam aja tuh kan. Perjalanan segala macem tuh. Selama masih di wilayah Indonesia gue pakai kamera gede. Pas memasuki zona masuk wilayahnya Filipina itu udah gue umpetin tuh kamera tuh. Gue umpetin ya kan, foto tas. Nah, kebetulan saat itu ketemu Coast Guard. Coast Guard Filipina. Ketemu Coast Guard Filipina. Lu masih di perahu berarti? Masih di perahu Ji. Oke. Samperin tuh. Oke. Samperin akhirnya ya udahlah karena kita disamperin, dikawal sampai ke perairan mereka. Sampai ke perairan mereka, terus gue diajak ketemu sama, kalau kita bilangnya wali kota lah ya kan. Nah, diajak ke sana tuh. Ketemu lah kan, gue ketemu sama wali kota sana kan di bawah militer mereka tuh. Ketemu,
ngobrol lah tuh pakai bahasa Inggris kan, tujuan gue apa segala macam. Berarti kondisi lu ditahan, ditangkap? Udah tahuan, ya mau nggak mau lah gue ngaku, mau ngapain lagi gue nggak ngaku ya kan. Jadi lu ceritain lu pas lu mulai ketemu approach sama mereka, itu mereka ngapain tuh? Nah jadi pas gue ngikutin perahu warga kan, itu perahu warga tuh cus sampai ke perairan mereka, itu Coast Guard ngeliat tuh dari jauh tuh. Oke. Gue bilang nih, kata warga lokal kan, kita tahu nih bang nih sama Coast Guard, tapi nggak apa-apa sih, aman-aman aja sih, asal kamera nggak keluar ya udah. Gue diemin tuh, cuma pakai kamera kecil aja tuh kan. Disamperin, udah pakai senjata laras panjang Ji. Ya wajar sih kan, namanya tentara sana perbatasan. Diliatin nih kan, terus disuruh geser, ya udah. Geser sampai ke wilayah mereka tuh, di pelabuhan mereka. Lu kayak tawanan berarti? Ya dibilang tawanan sih nggak juga sih, tapi ya kayak begitulah. Ya, udah tau dong. Iya, di bawah sono kan. Cuman sih baik-baik aja sih waktu itu kan. Akhirnya, karena waktu itu gue juga ada orang juga yang nemenin gue, akhirnya dibawa ke balik kota, ke ruangan itu. Dan tuh gue ngobrol tuh izin segala macam itu kan, karena kan gue juga nggak ngelewatin lintas batas yang legal, gue ilegal gitu kan, pakai PLB itu. Sebenarnya sih legal buat warga lokal, buat gue sih enggak ya kan, karena gue orang luar. Karena gue nggak bisa lewat pakai PLB, masuklah kan gue izin tuh segala macam. Nah selama perizinan itu ya udahlah, gue jujur terus terang kalau gue dari media bla 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 bla. Akhirnya boleh liputan tapi dijaga sama tentara, dikawal terus kemanapun gue dikawal tuh Ji. Karena daerah itu daerah konflik Ji, karena mobil yang dipakai buat gue liputan itu disediain sama wali kota itu kan, itu pada bolong. Gas tembakan? Gas tembakan, kayak gitu. Karena di situ tuh wilayah itu tuh daerah, menurut gue ya dekat Patani ya berarti ya? Oh gue nggak tahu Patani mana tuh. Itu ya konfliknya Filipina. Bisa jadi tuh. Nah itu tuh sering buat konflik senjata, karena bebas, karena kan murah juga senjata di sana kan. Akhirnya gue selama itu dikawal sama liputan. Nah yang mirisnya gue itu karena gue liputan warga lokal di sana, jebret, mereka itu tuh warga Indonesia Ji sebenarnya Ji. Yang tinggal di Balut Sarangan itu sebagai itu warga Indonesia. Cuma mereka kurang diperhatikan aja waktu itu. Bahasanya? Bahasanya mereka pakai bahasa Tagalog, bahasa Inggris, ada sebagai bahasa Indonesia. Kayak gitu. Nah, karena dia masih satu suku nih sama suku Sanger. Sulawesi masih satu suku gitu kan. Akhirnya gua liputan ke sana, mereka sedih lah ya Kak. Mereka mau pulang ke Indonesia nggak bisa, ya kan? Karena nggak diakui juga buat kesana, buat Indonesianya, karena dia nggak punya tempat tinggal. Di Filipina sendiri pun mereka nggak diakui sebagai warga Filipina. Mereka cuma dapat sertifikat alien sertifikat, ya kan? Gue kaget, gue bilang anjir alien sertifikat gue bilang. Alien. Iya. Itu kok. Jadi gue meliput itu karena gini, kebutuhan gambar gue gitu. Bagaimana sih masyarakat yang terpinggirkan ini kok dimanfaatin suaranya buat pemilu, tapi mereka sendiri tidak diperhatikan gitu kan. Setelah minggu selesai udah lupa lagi. Udah lupa lagi. Gue ikutin perjalanan mereka sampai sedih-sedihnya mereka, nangis. Gue tuh cinta Indonesia, gue pengen punya ke Indonesia gitu kan, tapi nggak bisa gitu. Dan tuh dapat segala macam perjalanan itu. Karena itu gue nggak tahu ya, ternyata itu senjata bebas sana kan. Senjata bebas. Senjata bebas. Akhirnya gue dapat info-info di sana, cerita-cerita bahwa di situ tuh sering terjadi penyelundupan senjata Ji, yang buat ke Sulawesi. Ke arah Sulawesi, iya. Kan konflik Poso. Nah bisa jadi ke arah sana ya kan. Iya. Dibawa tuh. Nah gue taunya itu setelah 2 hari gue tinggal di sana. Kan gue di sana tinggal 2 hari tuh. Tinggal 2 hari di sana karena gue mengeksplor wilayah pinggiran itu kan. Itu memang daerah Muslim lah, sebagian ada Muslim, temen gue kurang bersahabat menurut gue, muka-mukanya gak anjir, agak keserem lah ya. Nah akhirnya gue tahu, oh ini jalur begini ya. Akhirnya gue nanya-nanya tuh sama narasumber gue kan yang bawa situ. Mas di sini emang senjata murah. Lu punya 2 juta pun dapat senjata. Bahkan selalu tuh kalau orang sabung ayam itu hadiahnya itu senjata dari revolver, Magnum dan segala macamnya Ji. Mudah. Gangsta Paradise banget ya. Iya. Nah, akhirnya karena gue tau itu, gue ngobrol-ngobrol, akhirnya dapatlah itu informasi bahwa ini sering terjadi transaksi jual beli senjata di situ Ji. Melalui jalur tikus lo tadi. Iya, melalui jalur tikus kapal kecil itu. Kapal kecil itu. Dibawa ke Sulawesi. Iya, cuma karena saat itu gue concernnya itu lebih ke penduduk bukan ke senjatanya, akhirnya tuh gue tinggalin itu sebagai info doang. Oh kayak begini nih, gini ya kan. Karena gue lebih concern ke
pemilu, saat itu lagi musim pemilu, Ji. Pemilu tahun berapa cuy? Gua 2014 berarti, ya, 14 ya. Teman pemilu karena kondisinya ini warga di daerah negara lain kok nggak diperhatikan. Cuma ketika lu datang minta suaranya dia udah dapat, selesai gitu aja. Itu yang nggak habis pikir gua gitu kan. Gua investigasi tuh jalan. Gua tanya warga-warga semua itu mereka bahkan senang banget, Ji. Seneng banget dia sama gue karena gue dari Indonesia, cerita bla 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 bla. Walaupun sebagian itu masih terbata-bata bahasa Indonesianya, tapi dia cinta buat Indonesia. Gue pengen pulang lah ibaratnya kan, cuman nggak bisa. Karena mereka berpikirnya waktu itu menurut versi mereka itu tinggal di Balut Taranggani itu adalah wilayah Indonesia sebelumnya, sebelum konflik perang dulu lah, gue nggak tahu tahun berapa. Dia tempat tinggal di sana. Dan masih satu kesatuan dengan Pulau Sulawesi. Pikirannya mereka seperti itu. Ternyata itu udah masuk wilayahnya Filipina. Iya. Karena di pulau kecil tuh, di ujung begitu tuh paling bawah, Balut Taranggani. Kayak gitu. Berarti itu kalau sorry tadi yang Patani itu Thailand itu gerilyawan Moro tuh. Iya, Filipina emang dia lebih ke arah yang orang-orang yang agak Melayunya ya. Iya, benar. Kayak gitu. Itu banyak senjata, Ji. Itu karena gue berpikir juga, ini kok bisa murah di sana senjata ya kan, dan bebas banget gitu. Makanya kenapa gue foto liputan di sana dikawal mulu tuh sama tentara. Karena rawan, kayak gitu. Dan gue orang luar gitu kan. Takutnya mereka berpikirnya tuh gue investigasi tentang jalur penyelundupan senjata. Wah, kayak nyawa loh. Iya. Nah, karena gue pikir sama reporter gue, kita kan tugasnya begini ya. Itu terakhir pikiran gue tuh. Next time lah kita kesini lagi nih, pikiran gue nih. Next time lah ya kan, tak kapan kita kesini lagi yuk bikin ini. Karena tugas kita ini dulu nih, udah gue kelarin dulu tugas gue yang itu kan. Investigasi tentang masyarakat yang tinggal di Balut Taranggani. Di situ tuh ada namanya sekolahan, Ji. Sekolah untuk warga di sana. Jelek sekolahnya menurut gue. Kenapa gue bilang jelek? Mereka sekolah tuh seadanya aja. Yang bangun tuh warga-warga lokal juga. Warga kita tinggal di sana. Nah, yang jadi pertanyaan gue saat itu, kok pemerintah tidak memfasilitasi untuk mereka pulang ke Marore kah, pulau terdekat, atau ke Tahuna kah, kayak gitu. Itu menjadi pertanyaan gue, karena kan satu suku. Nah, kebetulan wali kota di sana itu yang gue ketemu itu ibu siapa namanya, lupa gue nama ibunya. Itu masih berdarah suku Sanger. Sorry, suku Sanger ini apa ya ini ya agamanya? Ada yang Muslim, ada yang Nasrani. Oh, kayak gitu. Masih campuran juga. Campuran. Nah, kebetulan waktu yang gue di sana itu dia Nasrani, Ji. Kalau pas di Marore sebagian Muslim. Nah, gitu. Nah, perjalanan itu jauh tuh gue. Yang PR-nya adalah ketika pulang. Jadi gue pas selesai semua liputan di sana dapat kondisinya ternyata memang warga kita di sana itu kayak warga yang terasing. Terasing kenapa tuh? Ya karena terlalu dikucilkan menurut gua gitu kan. Di sana pun nggak dianggap, di sini pun nggak diaku. Iya. Diakui ketika pemilu doang, butuh suaranya. Brengsek ya. Tuh, itu gua dapetin tuh gambar itu, Ji. Semua gua real tuh gua dapet gambar itu. Gimana mereka cinta dengan Indonesia, gimana mereka bangun sekolah sendiri tanpa biaya dari pemerintah gitu. Pakai bambu sengaja. Wah, gua bilang anjir. Ini kasihan juga nih warga gue. Kenapa gue bilang warga gue? Karena ini orang Indonesia juga, sama kayak gue ya kan. Benar. Nah, yang mirisnya itu adalah pulangnya, susah. Gimana tuh pulangnya? Pertama gue pulang ditahan sama Coast Guard-nya. Gak boleh pulang dulu, karena dia berpikir masalah cuaca, ya gak? Oke lah, gue bilang ketahan. Akhirnya gue bilang reporter gue, gimana nih? Kita ditahan coy, gue bilang nih. Ya udah bang, cari materi lagi yang lain aja yuk. Kata dia kan, materi apa nih? Ya sekitar warga sini aja lah, kehidupan gimana lagi. Ya udah tuh gue liputan lagi, saya dapat kelar gambar tentang liputan warga antara warga Balut Taranggani dengan Sanger itu tuh kawin silang, ya kan. Akhirnya biar dapat sertifikat bahwa dia warga Filipina. Tuh dapat lagu itu selesai. Pulang melawan arus, pulang ke Marore lagi nih sekitar 5 jam itu ombaknya tinggi banget, Ji. Itu sangat-sangat perjuangan. Sampai Marore selesai, buat pulang lagi ke Tahuna tuh nggak ada. Nggak ada kendaraan, perahu itu nggak ada, ferry nggak ada. Terus? Karena waktu gue udah mepet ya kan, produser gue udah bilang, lu udah waktunya tuh udah habis di sana kan. Ya akhirnya gue deal-dealan sama reporter gue, nih gimana pulangnya nih men, gue bilang.
Gue keliling Pulau Marore, Ji. Yang berani nganterin gue pulang ke Tahuna. Itu nggak ada yang berani. Karena ombaknya Pasifik, ekor Pasifik. Kebetulan gue ketemu sama warga yang anak muda lah, pada nongkrong tuh. Gue tuh ada minum, gue bilang nih. Lebar mabok. Gue samperin ya kan, Bang, sorry bang, izin bang. Kenapa ya? Kata dia kan, ini bang, saya minta izin. Kira-kira ada nggak yang berani nih bawa perahu antar saya ke Tahuna? Wah nggak bisa, ini ombaknya begini, kecuali lu bayar. Ya udah pas banget ngomong, kecuali lu bayar. Gue bilang, abang mau berapa? Lu bayar berapa? Ya abang mau minta berapa? 2.500.000. Wah oke nih, gue bilang Lila nih kan. Ntar lu bang ya, gue tanya reporter gue. Don, ini mau nih Don nih, 2.500.000 Don. Hajar Kang, kata dia kan. Ya udah gue bilang, bang boleh bang, udah. Dia 2.500.000 besok pagi nih. Gue berangkat, Pakai perahu apa tuh? Gue pakai perahu Cadik 2. Oh, yang ada sayap Iya, gitu. mas badan doang tuh. Perahu chatting gitu. Nah, yang ring itu kan ekor Pasifik, ombaknya gede banget. Bener. Gue sampai masuk, keluar lagi 10 jam. Lo bayangin tuh kan 10 jam, kayak gimana berasanya tuh, demi sebuah liputan. Akhirnya, di sela-sela perjalanan itu, gue melipir ke dekat-dekat pulau-pulau kecil lah, yang agak jauh, tapi kan yang agak landai, gue bisa makan dulu. Istirahat dulu, sempat makan. melipir dulu. Iya, tapi nggak bersandar di pulau, nggak bersandar, tetap di laut. Oh. Tetap di laut. Hindarin ombak, gue makan dulu. Nggak muntah tuh abis itu. Wah, terpaksa gue makan daripada gue tepar ya gak? Gue makan, temen ngambil gambar pakai GoPro lagi tuh kan. Perjalanan sampai Tahuna, di sela-sela itu gue baru mikir, ini orang-orang ini yang bikin penyelundupan senjata gila juga menurut gue jalurnya. Bisa nemu gitu. Nah, gue bingung nih. Dari sono ke sini, cara nyelundupinnya gimana ya? Apa nggak dipretelin ya kan? Terus buat apa juga? Itu jadi pertanyaan besar gue sama reporter gue. Kenapa kita nggak bikin itu ya gitu ya? Investigasi. Iya, karena kan memang tugas gue bukan itu jadinya. Akhirnya situasional kebetulan lah ketemu itu. Lebih menarik padahal. Tambah lebih menarik, cuman kan tugasnya beda. Akhirnya kita simpen aja yuk, buat next time kita kesini lagi, gue bilang. Oke Kang, boleh dah. Nah, pulang, ternyata gue dapet ini Ji, di salah satu pulau itu ada penyelundupan warga. Kalau nggak dapet tuh gue tuh. Untuk warga-warga yang pada mau kalau TKI itu ke sana. Ada satu pulau tuh dia di seberang sana. Cuman salahnya gue waktu itu gue nggak ngambil gambar. Karena emang nggak bisa ngambil gambar kan tas gue udah gue tutupin wrapping segala macam, ombak gede banget. Iya takut rusak. Kayak cuman ya itu ketemu itu. Mesti pakai pakaian biasa. Itu nanti ada perahu yang bakalan jemput mereka. Jemput mereka terus dibawa ke sana. Penyeberangan. Dari Indonesia atau dari Filipina? Ada sebaliknya. Dari Filipina juga ada, dari Indonesia juga ada. Oh gitu. Nah kalau dari Filipina biasanya mereka bawa barang sembako. Dijual ke kita. Nah di kita biasanya tuh bawa orang ke sana. Kayak gitu. Nah, bisa jadi itu salah satu jalur transaksi yang lainnya. Iya. Makanya gue perhatiin, oh ini selain senjata bisa narkotika, bisa apa ya kan? Bisa itu. Nah itu dapetnya tuh cita-cita itu tuh, cuman nggak ada gambarnya gue nyesal juga karena saat itu emang nggak bisa buat ngapa-ngapain, ombaknya besar banget. 10 jam lah itu gue perjalanan itu. Nah reporter gue juga bingung ya kan. Bang, ini kalau kita mati gimana bang? Ya tenggelam lah gue bilang ya kan, gimana lagi? Orang perahu Cadik 2, ombak laut ekor Pasifik, gue tondir ombaknya 3 meter, 4 meter, anjir gue bilang. Habis gue nunggu perahu feri, nggak datang. Karena cuaca juga? Karena cuaca buruk. Itu pun juga karena orang mabuk yang mau nganterin gue. Entah dia balik sampai apa enggak? Iya kan, gue bodo amat itu, gue pulang sampai Tahuna ya kan. Gas, 2,5 ada gue bilang kan. Tembus lah itu sampai sana Tahuna. Dari Tahuna pun gue nggak bisa ke Manado, nginep dulu semalam, nunggu ferry lagi yang ada. Besok gue berangkat lagi dari Tahuna ke Manado, itu sekitar 8 jam 9 jam tuh, baru nyampe lah ke sana. Dan itu selama perjalanan Coast Guard-nya kita malah nggak ada di sana? Nggak ada. Malah Filipina yang aktif? Filipina nggak ada aktif. Itu dia. Tuh, kritik tuh buat Coast Guard. Jadi aktif di sana tuh Filipina.
di perbatasannya. Makanya gue bingung nih, kalau kita kok jebol mulu, ya kan? Bisa masuk senjata segala macam, perang di posisi itu. Berarti tugasnya Bakamla itu kan di situ kan? Harusnya, Iya ya kan? kan? Tapi memang ada, di sana tuh memang ada pos itu memang ada. Gue sana juga. Ya tapi nggak terlalu aktif lah ya. Ya mungkin karena kurang personil atau gimana ya kan? Ya tapi kan harusnya di titik-titik seperti itu ya kan kita tahu Sulawesi itu di era itu kan zaman-zamannya Poso lagi hangat-hangat. Iya, kan? 14 itu. Jadi harusnya ada perhatian lebih lah. Cuma gokil ya, lu nggak sengaja malah ketemu jalur distribusi senjatanya mereka ya. Iya. Kalau yang gue denger ini kalau di Filipina mereka ini bikin handmade itu, dibikin senjata itu. Nah itu Ji, yang jadi pertanyaan gue Ji. Kalau dibilang itu senjata murah, bisa jadi mereka punya pabrik senjata. Iya, handmade. Kayak gitu. Mereka bikin, ada bengkelnya. Kaget gue bilang, anjing murah banget, 2 juta dapat revolver. Ngadu ayam sabun dapatnya Magnum. Gue bilang gila nih negara, gue bilang nih. Di negara aslinya revolver aja Iya. harganya lebih dari itu ya kan? Nah, itu dia di kita aja, ini susah setengah mati. Oke, ini berarti investigasi lo di wilayah ini ya, Sulawesi ya. Sulawesi. Perbatasan Filipina. Dan ini ngeri juga sih ya. Selain ngeri masalah wilayah konflik, yang kedua alamnya ya. Alamnya, oh gila alamnya bener. Seumur hidup baru itu gue naik perahu Tadik 2 berpuluh jam itu dah, 10 jam anjir. Samudra cuy. Yoi, Eko Pasifik, acrik diulang. Nah ini oke. Kan wilayah konflik di kita nih bisa dibilang ada 3 titik lon. Yang ini Sulawesi, Papua, dan Aceh. Wah. Lu kan kayaknya udah 3-3-nya nih. Yang mana duluan yang lo mau ceritain lagi? Gue pernah ke Papua, Ji. Itu gue Awalnya tugas ngapain nih? disuruh liputan ke daerah perbatasan antara Papua Nugini dengan Papua. Itu gue dari Merauke melakukan perjalanan darat itu sekitar hampir 12 jam tuh ke Bupul 12. Sampailah ke Bupul 12 karena gue mau motret kehidupan warga di sana kan. Gimana sih kehidupan warga di perbatasan dengan kehidupan mereka, gimana cara mereka berekonominya seperti apa kan. Nyampailah tuh ke Bupul 13. Terus nah, di desa itu ada beberapa lorong, Ji. Lorong 1, lorong 2, lorong 3, lorong 4. Gua sampai di lorong 2 gitu kan. Lorong 2 gua tanya sama warga situ. Siapa nih kepala kampungnya ya kan? Karena gua buat gue perizinan kan. Karena itu SOP dasar lah kita ke daerah Tetuanya tua siapa? dulu kan. Sampailah ke sana gua ketemu. Terus nah ketemu di sana kaget lah dia. Ini dari mana ya datang ke sini? Dari daerah jauh-jauh gitu kan, daerah terpencil. Gue ceritain sama reporter gue. Nah, kita tuh dari media, Pak. Gue bilang gitu kan. Kita mau sini mau liputan, mau ngebahas tentang bagaimana sih kehidupan warga yang ada di perbatasan gitu ya kan. Yaudah Mas, kalau mau boleh. Nanti tinggal di sini aja, di rumah saya. Itu awal gue belum tahu nih ada kejadian apa di kampung itu, gue nggak tahu. Karena saat itu udah sore kan. Nah, ngobrol. Akhirnya istirahat tuh gue. Nah, istirahat itu kayak nih, menurut gue malam sunyi banget sih. Ini kayak kampung mati menurut gue nih. Karena dari beberapa lorong itu, cuma ada lorong 2 ini yang ada warganya. Dan itu pun jarang-jarang rumahnya yang ditinggalin. Ada beberapa rumah yang kosong, nggak ditinggalin sama warganya, nggak ada isinya. Gue tinggal di rumah kepala kampungnya kan. Malamnya gue tidur bareng sama reporter satu ruangan karena kan sama takut reporter gue kan. Gue tidur ruangan nih, satu ruangan nih bareng nih. Reporter lu cowok cewek? Cewek. Menang banyak lu. Ya kan gue batasin pakai carry kalau gitu kan. Alah, saja lu. Agak bener Iya, tuh. lanjut. Gue pakai carry, gue batasin nih. Nah, malam itu karena menurut gue ini ada yang aneh nih kampungnya nih. Auranya beda menurut gue kan. Gue ngerasa itu kan. Terus gue tidur nggak bisa tidur, Ji. Gue bolak-balik nggak bisa tidur. Gue liat reporter gue udah tidur. Nah tiba-tiba tuh, Ji, gue lagi enak-enak telentang, mau merem-merem, dada gue kayak ada yang dudukin. Gede banget orangnya. Ada wujudnya? Ada hitam, gede banget nih. Gue sampai gue begini-begini nih, gue minta tolong reporter gue kan. Maksud gue kalau gue itu gue bangunin, nggak nyampe-nyampe kan nggak bisa gerak, anjing gue bilangnya kan. Udah keinget jagung gue. Bentuknya gimana bentuknya? Gede, hitam, terus dibalik badan, ke arah sana mukanya. Oh, ngebelakangin lu gitu? Iya. Nah, akhirnya udah sekian menit lah, ada sekitar 5 menit lah. Itu hilang, Ji. Wah, gue lega, langsung gue bangun reporter gue.
Ndro, bangun Ndro. Kenapa lo? Nggak apa-apa, gue pikir lu belum tidur. Oh, itu tidur lagi. Gue pengen cerita, tapi gue mikir kalau gue cerita nih cewek tertakut lagi PR lagi gue bilangnya kan. Udah gue pendem aja tuh kan. Gue pendem, paginya baru gue bangun. Cerita lah gue sama kepala kampung yang punya ruangan tuh kan, rumah yang gue tepatin. Gue bilang, Pak, tadi semalam saya begini, diketawain gue sama kepala kampung Ji. Serius? Oh gimana? Dia bilang, perkenalan Mas, kata dia, asu. biasa? Gue bilang, iya, ajut gue bilang ya kan. Cuma kan gue mikir gini, tapi tuh kalau secara medis, dibilangnya itu kecapean. Ya kan? Tapi kalau kecapean kan gue tidur, tapi ini gue nggak tidur, gue melek gitu kan. Apa yang lo lihat ya? Iya, gue bilang, masa iya sih, gue bilang, gue orang skeptis kan kayak gitu, antara bercanda antara enggak gitu kan. Tapi ketika gue ngobrol sama kepala kampung itu, dia bilangnya, perkenalan Mas, wah anjrit gue bilangnya kan, udah gue pikiran gue gue buang jauh-jauh, udah bodo amat lah pikiran gue kan, anjing gue bilang. Nah akhirnya cerita tuh, gue liputan di sana, bagaimana warga lokal itu hidup berdampingan kan. Gue liputan dari cari sagu segala macem, terus mereka hidup dengan berburu. Akhirnya gue tanya, emang sini kalau berburu apa? Gue bilang kan, kita berburu ini walabi, kanguru kecil. Iya, kanguru pohon. Iya, ada walabi, ada tuh namanya burung apa namanya gede tuh Ji? Kasuari. Akhirnya gue ikut tuh sama mereka tuh. Gue ikut sama mereka, cara berburunya gimana. Dapet tuh kasuari lumayan gede lah, segini lah kasuari ini. Gede lah, kan dapat kasuari, oh begini, dijerat segala macem. Buat makan mereka, terus dijual juga buat kehidupan ekonomi mereka. Nah, di sana itu mata uang dipakai itu ada mata uang rupiah sama mata uang dolar Papua Nugini, Ji. Oh. Kayak gitu, pertukarannya tuh, jebret. Nah, yang akhirnya udah selama 3 hari di sana, kepala kampung baru cerita. Kalau kampung ini tuh pernah diserang sama gerombolan bersenjata, Ji. OPM. Yes, katanya. Makanya tuh kampung sepi, berapa orang ini. Berapa lama yang lalu itu? Dia bilang sih sekitar hampir setahunan yang lalu lah, kata mundur ke belakang gitu. Diserang terus? Ada tuh warga yang tewas lah, ada yang apa ya parah lah di ini perempuan lah ya kan. Oke. Itu Pak kampung sendiri cerita, tapi gua nggak nyaksiin kan, cuma cerita dari beliau doang. Oh gitu Pak, iya makanya kampung ini sepi. Penyebabnya apa itu? Kenapa dia bisa diserang? Nah itu yang jadi pertanyaan gue juga. Itu mereka tuh kayak tidak suka ada pendatang, Ji. Jadi Bupul 13 itu ternyata tuh kampung kayak transmigran. Oh. Berbau dengan masyarakat lokal. Karena gue juga nggak tahu kalau itu kampung transmigran, benar gue tahu. Yang gue tahu adalah gue ke perbatasan, ketemu di kampung. Kayak gitu. Dan itu berapa banyak yang dihabisi? Korbannya lumayan banyak kata si kepala kampung itu. Sekampung ya bisa bilangnya? Ya karena kampung itu ada berapa lorong kan, lorong itu juga panjang, ada beberapa rumah. Akhirnya tuh ada 2 lorong yang kosong sama sekali nggak dihuni. Oh itu yang mungkin pada meninggal? Iya, mungkin juga kabur juga. Tapi gue bingung sama kepala kampung itu tetap stay di situ. Gue bilang, Kepala kampungnya ini orang Jawa ternyata. Wah, gue bilang gila, gue bilang nih orang nih. Gue pikir juga orang Papua, Ji. Ternyata orang Jawa, ternyata dia emang transmigran udah lama di situ. Kayak begitu ceritanya. Nah akhirnya sama dia ditanyain, Mas udah lapor belum ke TNI? Belum gue bilang ya, karena gue nggak tahu ya kan. Akhirnya itu udah nginep 2 hari tuh, baru gue lapor ke TNI. Ada pos TNI di sana, gue izin, gue ceritain lah tujuan gue apa, gue dari media mana segala macem. Akhirnya diperbolehkan, tapi dikawal sama mereka juga. Biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Udahlah selama gue liputan di sana, oh kayak gini kondisinya. Yang bikin gue miris, gue tiap malam tuh deg-degan juga. Pas setelah kepala kampung tuh cerita kayak gitu, ngerinya tiba-tiba kan gue nggak tahu juga namanya. Diserang lagi. Iya. Apalagi lu kan pendatang juga itu. Iya, gue bilang, wah anjir itu serem juga gue bilang nih. Akhirnya itu nggak lama, kalau gue ditinggal situ sekitar 5 hari gue jadi liputan. 5 hari, selesai nggak selesai gue harus kumpulin nih pikiran gue daripada kenapa-napa ya kan. Karena gue juga nggak punya pegangan orang sana. Terus nggak ada yang backup gue. Yang jelas gue ke daerah pedalaman, daerah perbatasan, ngotot kehidupan warga di sana seperti apa kondisinya. Kayak begitu. Ngeri coy, tapi ya seru. Akhirnya gue bisa tahu, oh ini kasuari kayak begini cara makannya. Cara makannya gimana cuy?
dipotong kayak biasa kayak ayam, cuman gede banget sih. Apalagi telurnya segini nih warna hijau. Itu pas digoreng senampan, tapi amis coy. Tapi gue makan tetap. Amis. Kayak telur biasa, temen amis, lebih amis lah. Kayak telur bebek lebih amis lagi. Dagingnya kayak apa? Kayak daging kebo seratnya. Oh gitu? Iya, gue ngerasain tuh karena mereka orang sana motong ya kan. Gue suruh nyobain, gue cobain aja. Bukan kayak unggas ya berarti ya? Kayak daging... Kayak daging kebo. Iya, kayak daging kaki 4. Iya, so tebel-tebel. Tapi kan gue mikir nih, ini tadi mau gue ambil gambar ya kan. Pengen gue syuting. Nah, repot gue nanya, Lon, kalau lo ambil gambarnya, tayang di mana? Oh iya juga, ini barang dilindungi nih. Udah kan gak jadi gue. Iya, bener, dilindungin. Karena seru gambar gue. Gambar seru nih gue bilang nih. Akhirnya nggak jadi gue syuting. Oh gitu? Nggak jadi, mau tayang di mana ya kan. Ya udahlah. Cuma dapat gambar berburunya doang tuh yang dia berburu dapetin kasuari, gue dapet gambar itu. Cara ngejebaknya. Itu lu sempat ngerasain walabi? Walabi nggak? Nggak dapet waktu itu? Nggak dapet. Yang dapetnya kasuari. Dan ya terus? Nah, tapi di situ kan gue mikir di sana ini masih bebas kayak begini ya binatang-binatangnya. Tapi yang gue serminnya ini masyarakat di sini tuh masih miskin, Ji. Dan ngerinya gue, karena ini kan dari perbatasan nih ya, mata uang PNJ itu jadi mata uang kita juga. Ngerinya ini jadi alasan mereka untuk geser. Kayak si Sebatik sama Ligita. Iya. Karena mereka pinter, lebih disayang sana, akhirnya lebih mau ke sana. Makanya kayak gitu, itu yang ngerinya gue kan. Akhirnya gue liput, oh begini. Iya. Gitulah selama gue di Papua. Oke sih. lu bukan cuma ketemu hewan, ketemu warga, ketemu setannya juga ya? Iya, di Papua gue namanya orang nggak pernah ngerasain kayak gitu, gue skeptis juga lah. Kok gue ngerasain juga, suwe gue bilang. Anjir gue. Didudukin setan Papua. Iya, gue astaga. Geblek. Gue pikir juga itu bohong, kan nggak mungkin juga bohong. Gue melek, gue belum tidur gue. Lu ngeliat sendiri Gue ya? ngeliat sendiri kan. Kalau secara medis dibilang gini, gue nggak percaya juga, tapi gue percaya ini ada kan. Astaga. Nggak lagi-lagi lah, gue udah cukup sekali itu doang. Aduh. Keren cuy, lu udah ke Papua. Nah, ini kan masih seputaran wilayah konflik nih. Lu Aceh dong, cerita Aceh. Nah, sebelum Aceh ini ada yang lucu lagi nih. Nah, lanjut. Ini kan jalur sama kayak di Filipina nih. Jalur jalur penyelundupan. Oh, masih di Papua nih ya? Enggak, ini di Kalimantan, Ji. Kalimantan? Ini lebih lucu lagi nih. Perbatasan Kalimantan sama mana nih? Kalimantan sama Malaysia. Sama Malaysia, Sarawak berarti? Serikin. Gue kan nggak tahu nih daerah Serikin itu seperti apa. Yang kan dulu tuh di program gue ada meliput daerah-daerah perbatasan. Karena gue pengen ngangkat tentang berandan negara seperti apa kan warga di sana kehidupannya. Gue datang sana, Ji, gue liputan. Nah, reporter gue tuh gue suruh diri di salah satu sudut jalan. Ya kan, gue buat petisi ini menceritakan gue lagi di sini nih kondisi gini-gini. Itu gue nggak tahu ternyata tuh ada preman sono, Ji, warga lokal nyamperin gue, marah-marah. Kenapa? Gue nggak tahu masalahnya apa kan. Gue marah-marah udah, pala gue ditampol. Nggak tahu masih gini lagi, toyor gitu. Ya gue kesel lah, gue ributin aja sekalian ya kan. Dipisahin sama reporter gue, sama supir gue. Sama warga lokal juga kan. Dipisahin, bet. Mas, buruan naik kemana gue bilang nih kan. Naik motor mas, buruan. Ya, gue naik motor, Ji. Tadinya tuh gue nggak mau ke Malaysia. Belum ke Malaysia, itu gue dibawa masuk ke Malaysia, Ji. Dibawa kabur? Dibawa kabur, jalur tikus, Ji. Serius. Ya, terus? Selama di perjalanan sama tukang ojeknya, nanti kamera umpetin lu ya. Jangan ketahuan sama askara Malaysia. Gue umpetin, Ji. Gue umpetin selama di sono. Akhirnya gue liputan dengan kamera seadanya tuh kan. Nyolong-nyolong gambar, oh Malaysia begini. Ternyata barang-barang lokal kita dibawa ke sana, dijual, dilabelin Malaysia. Gitu? Kayak gitu, Ji. Ternyata gue bilang, oh pantesan kita suka kehilangan barang-barang kita sendiri, hasil budaya kita sendiri dibawa ke sana, hilang dengan sendirinya kan. Gue liputan tuh. Terus gue bilang, kita kok lama banget sini, Bang? Iya, tenang aja dulu, ya kan, kata dia kan. Gue tenang, akhirnya udah sore. Bang, kita harus pulang nih, Bang, nih. Jangan pulang tuh. Sampai lagi lewat Serikin. Sampai Serikin, mobil gue kempes 3 biji bannya. Diusilin sama si preman itu? Iya. Gue awalnya nggak tahu nih kan. Pas udah datang, wah kok kempes nih.
Kata warga lokal yang tukang ojek itu, mas mending cabut mas dari sini. Gue cabut lah ke penginapan. Nah kebetulan gue nginep itu, waktu gue datang ke sana itu gue izin ke kepala desa. Nah kata kepala desanya, mas nggak usah nginep di penginapan, nginep di rumah saya. Kata kepala desanya kan. Nah gue mikir sama reporter gue, kalau gue tidur di kepala desa kita nggak nyaman ya kan. Emang karena nggak enak gue ngormatin gue tidur situ. Pas banget untungnya alhamdulillahnya itu gue tinggal di situ Ji. Itu gue pas pulang dengan barang kempes itu sampai rumah kepala desa. Sorenya itu motor rame warga Ji. Wang. Motor siapa? Motor warga situ, pemuda-pemudanya. Temannya preman tadi? Iya. Gue bilang nih ada apaan ya, tumben-tumbenan nih. Hari pertama nggak kayak begini, gue bilang. Hari kedua kayak begini. Akhirnya gue ngobrol lah sama Pak Desa itu kan. Sore menjelang maghrib tuh kan. Cerita, gue bilang, Pak tadi saya begini-begini. Saya dengar kok dari warga saya. Udah tahu dia? Udah tahu dia kan. Emang kenapa Pak? Salah saya apa? Gue bilang gitu kan. Gini Mas, itu tuh sebenarnya tuh bisa jadi jalur penyelundupan Mas. Lagi-lagi gue nggak ngeh kalau itu jalur penyelundupan Ji. Dan lu bawa kamera? Dan gue bawa kamera. Soalnya gue gitu, gue nggak ngeh ini kan, anjrit gue bilangnya kan. Nah, itu ada jalur penyelundupan buat keluar masuk tuh barang-barang kayak gula, kayak tepung terigu atau apapun itulah ya kan. Yang sampai lain-lain. sabu-sabu pun lacet juga. Oke. Karena gue nggak ngerti, namanya gue baru datang ya kan. Begitu mulai chaos nih malam nih, waduh mulai chaos nih, sampai gue nggak bisa tidur ya kan. Gue kira diskusi lah sama reporter gue. Bro ini gimana bro ya? Kita liputan belum kelar nih bro sini bro. Telepon kantor deh ke Jakarta. Telepon aku ke Jakarta tuh malam itu juga. Malam itu juga nelfon produser gue. Mas, ini gue liputan baru setengah, gue bilang nih, tapi gue udah masuk Malaysia nih, udah gini-gini, dapat gambar-gambar gue di selama gue liat jalur tikusnya, dapat segala macem. Nah, terus ada kondisi seperti ini nih mas, si Melon ribut nih mas gini-gini, ikut ceritain ya bang, ayo mas gue berantem mas sama gini-gini ya kan. Terus gimana ya, gini-gini mas, mereka rame man, sampai malam ini masih rame nih di rumah Pak Desa. Tanya produser gue, kamu nginep di mana? Di penginapan apa di mana? Di rumah Pak Desa mas. Ya udah, bungkus liputannya kalau saya terusin pulang kata dia kan. Pulang gue Ji, besok pagi Ji. Asli liputan nggak kelar. Deg-degan gue ya gak. Wah, selama dari Strikin itu perjalanan tuh, wah udah dak dikduk mana supir gue juga orang situ juga ngasih tahu. Mas kalau kondisi kayak gini kita bahaya mas. Kenapa lu baru bilang sempak gue bilang nih kan hancing aja gitu kan. Wah goblok anjir. Wah, gue udah deg-degan aja tuh dah. Ngebut sadadanya, Ji. Ngebut sadadanya sampai Pontianak, baru selamat gue. Nah, itu lagi tuh. Jalur penyelundupan yang gue nggak tahu, ternyata ada di depan mata gue. Depan mata gue gitu kan. Yang gue nggak tahu. Ternyata itu. Yang tadi senjata, yang ini kemungkinan narkotik ya? Narkotik. Gue bilang, goblok, gue bilang hati gue nih. Anjrit. Salah jalur apa gimana ya dalam hati gue ya kan. Tapi beruntung itu, gue beruntung. Katanya beruntung gue nemuin jalur-jalur itu Ji, yang nggak sengaja gue temuin. Jalan-jalan setapak itu masuk ke Serikin ya. Suatu hari nanti bisa buat bahan lo lagi tuh. Iya sebenarnya, tapi gue ngeri juga sih. Trauma gue anjir ya, sampurin man sama pemuda situ kan. Itu kalau lo nggak di rumah Pak Desa mungkin habis lo. Asli. Makanya waktu itu pas gue datang izin, Pak Desanya nggak ngizinin gue nginep di penginapan. Oh udah paham dia. Iya, disuruh nginep di rumahnya dia. Namanya gue orang awam kan, kenapa rumahnya dia sih? Kan nggak nyaman rumah orang gitu. Iya, Pikir gue serba kikuk gitu iya, ya. serba kikuk. Yaudah gue ikutin aja lah maunya dia. Orang dia maksa suruh nginep sini, udah. Kayak begitu tuh, itu yang lucu tuh, yang menurut gue anjrit baru kali ini. Lucu serem sih. Dan itu sampai anak-anak tuh cerita di kantor, wah gila lo. Lah gimana gue kelapak gue berantemin aja sekalian. Untung gak mati lo, bodo amat lah mati gue, tapi deg-degan juga itu kan. Wah itu konyol juga tuh. Sama gue ke Leston Ji, ke Gayo. Ini Aceh nih ya? Ini Aceh nih, gue ke Aceh nih. Nah, gua ke Aceh. awalnya lu gimana nih? Nah gitu kan, jadi itu gue ditugasin sama kantor, sama anak, suruh jalan nih sama anak baru. Reporter gue sama kameramen gue baru kan. Nah, bos gue bilang nih, "Oh, lu temen ini ya, reporter sama kameramen baru ini kemana mas?" "Ke Gayo." "Hah? Ke Gayo?" gue bilang. "Daerah apaan?" gue bilang nih kan. Gue tanya sama reporter yang baru ini kan, "Kita mau kemana sih emangnya?" "Kita mau Kaca Besar mas, gini. Gue riset dong. Gue riset,
wah Gayo ini ada di Leston ini, karena dia nama desa Leston. Itu dia di Gayo. Jauh dari Banda Aceh 12 jam ya kan. 12 jam. Sorry, tahun berapa ini? Itu kalau nggak salah. Sudah tsunami atau sebelum tsunami? Sudah tsunami. Oh, sudah damai. Sudah damai. Oke. Cuma itu masih ada konflik-konflik dikit lah, ya kan. Nah, akhirnya gua ke sana. Hari pertama datang ke sana, Ji, 12 jam gua dari Banda Aceh. Itu nggak bisa ketemu sama penghulunya. Penghulu itu ada penghubung antara warga di sini ke Leston. Nggak kasih tahu, Ji. Kenapa nggak kasih tahu? Pertama, gue bawa guide kan dari Banda Aceh. Itu beda bahasa. Bahasa Aceh itu di Gayo itu beda lagi. Beda suku lagi. Beda lagi, pakai bahasa Gayo. Gue bilang, lu ngerti nggak? Agak ngerti gue. Waduh, gue bilang nih kan. Asyik, gue bilang kan. Nah, kebetulan ada temennya ini gue, supir gue nih kan. Dia orang itu juga. Orang Gayo juga, bisa bahasa Gayo. Ikut gue liputan nemenin gue. Ngobrol ya kan. Nggak tembus juga, Ji. Reporter gue nggak tembus ngobrol tuh. Balik lagi lah gue tuh. Ke penginapan, anjrit. Ini gimana caranya nih gue bisa ke Leston nih kan. Karena target gue ke kampung itu. Akhirnya besok datang lagi nih gue nih. Nyoba lagi nyari informasi, bla 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 bla. Akhirnya temen gue yang orang Gayo itu mencar lah. Mencar, reporter gue kemana. Datangnya lah gue sama yang orang Gayo itu kan. Fixer gue. Bang, ini bang, apa? Dipanggil ke bawah, gue bilang. Dia sama dia kan. Akhirnya gue ajak nih kameramen gue satu kan. Anak baru itu, ke bawah lah. Ke bawah rumah. Modelnya tuh kayak rumah panggung, tapi bawahnya tuh kayak basement lah, Ji. Sampai dalam situ nih, Ji. Kan gelap tuh. Cuman penerangan seadanya doang. Itu di depan gue tuh ganja, Ji. Ganja banyak, men. Serius. Udah kering gitu? Udah kering, ngampar. Jadi depan gua duduk begini. Gua nggak tahu kalau itu penghulunya kan. Oke. Ya udah gua ceritain lah. Pas gua mau ngenalin diri, gua dari media, gua gini. Bikin mas. Ngomong gitu, Ji. Anjir, gua belum kelar ngomong. Begini aja. Akhirnya dalam hati gua, wah pas banget. Akhirnya gua bikin tuh. Gua bikin 2 biji ya kan. Buat kameramen satu lagi. Ditanya sama dia gak? Sama orang itu. Jakarta sering kayak begini. Gue dengan bangga gue kan. Wah sering begini mah aman gue. Oh iya. Nah kameramen gue satu lagi. Bang ngapain nih bang? Bakar buruan bakar. Akhirnya dibakar sama dia gak? Cus. Sambil gue bakar juga tuh. Gue dibakar. Karena gimana caranya nih. Gue bisa menghargai dia, beradaptasi terus bisa mengambil hatinya dia supaya gue bisa masuk ke Leston. Betul. Ya kan? Iya, kalau lu nggak bakar, lu nggak ngormatin. Iya, akhirnya gue cari cara tuh kan. Reporter gue nggak tembus buat izin sama dia. Temenaran aja lah. Tadi bener gue sih. Iya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, penghulunya ngizinin, Ji. Ngizinin, gue berangkat itu sore hari jam 4:30. Masuk hutan tuh ya kan. Karena nggak ada akses jalan ke sana. Menjelang gelap dan nggak ada kendaraan juga. Yang ada tuh salah satu tuh adalah John Deere, traktor lah nasional. Traktor buat pajak sawah itu tuh. Oke, ya. Akhirnya gue naik John Deere ke bukit-bukit. Nah, selama perjalanan itu kan naik bukit tuh, gue tuh nggak naik John Deere, gue lari, Ji. Abis bakar itu gue lari, men. Sampai kameramen gue tuh, bang tolongin gue bang, gue mau muntahin aja udah, gue bilang ya kan. Kok lu nggak naik? Kenapa nggak naik? Karena gue ngambil gambar. Oh iya. Perjalanannya gimana? Bener. Lari sini, jadi gue lari ke atas, kameramen satu di bawah. Nanti John Deere udah ke atas, dia lari ke atas, gue lari lagi. Begitu terus Ji. Sampai menjelang sampai malam lah, sampai malam, akhirnya gue naik di John Deere. Karena gue ngeri hutannya kan. Hutan Sumatera masih banyak binatang ya kan? Harimau masih banyak. Iya masih banyak, gue bilang paro juga gue bilang nih. Sampai itu jam 2:30 pagi, Ji. Oh gokil, jauh banget. Jauh, men. Selain juga aksesnya memang susah. Wah susah, nanti bisa lu lihat tuh gambar-gambar itu. Ada tuh gambar-gambar di Leston itu. Nah, sampai sana pun juga belum merdeka gua, masih deg-degan juga. Serius. Gua sampai sana, ke kampung Leston, duduk tuh kan, itu warga tuh datang, Ji. Ngerubungin, mukanya nggak enak semuanya. Karena gue orang luar, mau ngapain sini nih kan? Sorry, mungkin ini bekas orang-orang GAM kali ya? Sejadi ya kan. Itu waktu itu gue nggak tahu kalau dia bekas GAM atau gimana, gue nggak tahu ya kan.
Gue bilang nih, karena tugas gue adalah masuk ke daerah Lesten, daerah perbatasan lagi di dalam hutan itu. Ya udah deh, gue tanya nih sama orang gayo yang fixer gue, ini orang begini banget, kenapa sih? Gue bilang, ini bang, dia sakit bang. Oh dia sakit, gue bilang. Ada cara baru nih dalam hati gue nih kan. Gue panggil reporter gue, mana obat-obatan tas kemarin? Ada bang, keluarin, gue bilang kan. Dikeluarin Ji. Bapak mau obat nih pak, obat. Ambil obatku semua Ji, habis obat gue. Serius. Saking sulitnya mereka. Saking sulitnya obat. Nah dari situ tuh barulah tuh warga itu mulai akur sama gua. Malam bisa terima gua masih kayak bisa lah gua diharapkan dengan suasana yang nyaman akhirnya kan. Karena obat itu. Walaupun gua kehilangan obat juga akhirnya kan. Udah amat lah pikiran gua. Akhirnya gua tinggal di sana tuh sekitar 5 hari Ji. 5 hari. Ganja mulu dong. Buset deh. Benar-benar dari gue dibikinin teh dari batangnya itu juga. Batang ganja juga? Batang ganja juga. Rasanya gimana cuy? Ya kayak teh biasa menggiting aja pala gue. Gue kira tiap hari cuy, anjir gue tiap hari. Sampai dibikinin gulai, kuahnya hijau. Nah dalam hati gue namanya di Jawa ya, kuah gulai itu kan kuning ya. Ini iya. hijau ya kan. Anjir gue pengen makan, nambah enak juga sih. Akhirnya giting, wah gila kayak black gue bilang nih. Sorry, itu dibuat apa aja tuh ganja mereka? Itu dibikin kuah, gulai. Terus dibikin teh sama dia buat masakan lah. Buat bumbu masak ya? Iya sebenarnya buat bumbu masak itu gue baru tahu di sana juga anjrit gue dikasih ginian gue yang mau nggak mau gue tinggal sama mereka ya kan gue nikmatin aja udahlah. Nah akhirnya sebenarnya mereka itu kampungnya baru pindah Ji. Nah kepala kampung ini cerita sama gue. Kalau dulu kampungnya itu dulu tuh di bawah. Terus? Sempat zaman Presiden si Anu lah ya kan itu kena bom. Dibom oleh pemerintah? Iya, makanya pindah ke sini. Kampung Gam berarti? Iya. Oke, Kayak gue cerita, bang, ini beneran bang? Ya beneran, makanya saya pindah ke sini. Dan waktu gue datang itu emang masih ada senjata lah, cita-cita tuh kan. Dia bilang, kalau kita mau konflik lagi itu masih ada senjata bang di bawah tanah itu. Gitu ceritanya, Ji. Karena gue nggak mikirin kalau itu kampung Gam, bodo amat lah pikiran gue. Gue nggak kepikiran sana, gue pikir gue cuma gimana gue meliput kampung terpencil yang butuh bantuan pemerintah saat itu kan, karena mereka butuh akses Ji sebenarnya Ji, dia butuh akses buat penjual beli hasil pertaniannya mereka, karena mereka udah bertani produksi nggak bisa kejual, busuk. Iya, untuk memasarkannya susah. Iya. Nggak ada prasarana transportasinya. Karena tujuan gue itu supaya mereka tuh dapat akses doang, supaya mereka bisa hidup lah dengan nyaman dengan hasil taninya dia, ekonomi jalan udah. Dan gue juga nggak tahu, salah lagi tuh gue nggak tahu kalau itu daerah konflik juga, anjir tuh bilangnya kan, jalan. Mana orang Jawa lagi? Iya, benci banget orang Jawa. Gue udah dekat banget itu, bodo amat lah. Gue pulangnya bilang, untung KTP gue KTP DKI gak, anjir gue bilang, gue nyari aja udah kan. Itu salah satu pengalaman menurut gue, hal-hal yang di luar nalar gue juga itu, gue kaget juga. Gue nggak tahu kalau itu kampung begitu Ji. Iya. Ya kan, kalau emang gue tuh kampung itu seperti itu, mungkin gue persiapannya lebih beda lah, harus risetnya lebih dalam lagi ya kan. Iya. Selama gue 5 hari tinggal di sana, gue motret kehidupan warga di sana, terus mereka butuhnya apa segala macam, itu gue liput semua Ji. Biar pemerintah tuh tahu mereka butuhnya apa. Nah akhirnya setelah sebulan, lebih dari 3 bulanan lah, sekitar 3 bulan 4 bulan, gue selesai liputan itu tayang, itu Pak Penghulu itu nelfon ke reporter gue. Oh, sempat minta nomor? Iya, nggak minta nomor, karena udah tukeran nomor kan. Nelfon ke reporter gue, terima kasih Ji. Kenapa tuh? Karena setelah diliput, mereka punya akses kampungnya mereka. Oh, pemerintah turun ke situ? Turun. Nah, alhamdulillahnya tuh efek dari tayangan gue itu bisa membuat mereka tuh lebih sejahtera lah sedikit. Lebih diperhatikan. Akhirnya jalanan itu dibikin kasir tuh, bisa lewat. Jadi mereka bisa jual barang tanah itu lebih enak buat ekonominya. Alhamdulillah Ji. Iya. Hasil karya jurnalis gue ini bisa membantu orang lain itu, ada positifnya. Iya. Kayak gitu. Luar biasa. Ini masih menyangkut Aceh, gue pernah dapat narasumber nih loh. Jadi dia ini tentara. Dia juga bilang sama Aceh itu sebenarnya kalau mereka itu sejahtera, mereka kan punya hasil alam yang luar biasa. Kalau mereka sejahtera, mereka juga nggak mau berontak. Benar. Aceh itu besar nih, ada sumber daya alam namanya gas alam. Iya. Itu salah satu sumber daya besar banget sebenarnya buat mereka. Sebenarnya nggak hanya di Aceh doang ya.
Di Papua pun sama. Di Kalimantan pun sama, dari perbatasan mereka tuh butuh perhatian. Bahkan di Kalimantan itu ada yang pernah pindah ke warga wilayah Malaysia karena mereka lebih diperhatikan sama wilayah Malaysia. Miris ya? Miris. Gue pernah ke sana, Ji. Ke daerah Badat. Itu di Kalbar ya. Dari Kalbar itu ke Pontianak ke Entikong. Dari Entikong nginep sehari. Dari Entikong gue perjalanan perahu nih 12 jam lawan arus tuh. Sampailah gue ke Kampung Badat. Nah, di Kampung Badat itu gue baru nemuin warga suku Dayak yang pakai gelang-gelang di leher panjang. Nah, gue liput di Badat itu, Badat lama sama Badat baru. Nah, di situ tuh karena tuh posisi lagi hari gawai, gue nggak boleh liputan. Gawai itu hari besar? Hari besar mereka. Kayak lebarannya lah. Iya, hari panen mereka lah kan. Jadi nggak boleh ada kegiatan selain pesta gitu kan. Ya udahlah, gue ikutin masyarakat adat situ kan. Kearifan lokalnya ya? Iya, gue nikmatin aja udah. Akhirnya gue liputan cuma datang ke rumah kepala adat, dibawa ke sini, gue ikutin aja. Cuman gue yang kagak kaget itu pas gue masuk ke rumah warga, disuguhin tuh gue makanan, Ji, sama minuman. Totonya yang gue makan tuh apaan? Semut, anjir, gue bilang. Hah? Semut terang-terang, kayak kerotok, kayak makanan burung. Anjir. Semut diapain? Semut disangrai. Oke. Disangrai, dikasih bumbu-bumbu, ditaruh di Bangkok tuh, ya kan. Nah, jadi karena lagi acara gawai itu mereka kan suka minum-minum tuh kan. Oh, pakai arak tuak. Iya, jadi ada botol diputer, ke arah mana gitu kan. Pas ke bagian banget ketemu itu arah botol ke arah gue. Anjrit, gue bilang ya kan. Minum lah tuh gue, mau nggak mau ya kan. Gue hormatin, gue minum aja. Karena pedes ya, tambulannya gue makan itu. Gue pikir makanan apa, ternyata anjir semut coy. Rasanya? Pedas. Anjir, gue bilang, sialan, gue bilang anjrit, gue bilang nih. Gue termati gue nih, kan kerotok, makanan burung, gue bilang nih. Ya udah gue makan tuh, akhirnya 2 hari itu gue nggak liputan coy. Di situ aja udah, nikmatin mereka orang itu dah. Akhirnya, ayo mau nggak mau lah nih, hari ketiga gue seliputan nih. Gue sempat gambar nih kan. Ya udah gue jalan, gue liputan. Dapat juga, akhirnya gue meliput tentang hari gawai di sana juga. Nah, lagi-lagi di sana itu mata uangnya ada rupiah, ada ringgit Malaysia. Tapi mereka tuh lebih ke ringgit yang dipakainya. Bukan rupiahnya, Ji. Lu bayangin, men. Sampai segitunya nih brand kita tuh kurang diperhatikan. Sampai wilayah negara lain malah yang memperhatikan negara kita dari perbatasan. Itu yang gue takutin. Mereka pindah. Salah satu strategi tetangga juga sebenarnya. Iya, kayak gitu. Nah itulah perjalanan gua ke daerah terpencil itu sebenarnya pengen motret kehidupan ini negara gua kenapa sih? Kayak gitu, Ji. Iya, ini sebenarnya sih kalau dari apa yang lu ceritain barusan semuanya tuh banyak yang untold story ya. Maksudnya kayak jalur-jalur tikus tentang ya hal ilegal yang nggak pernah mungkin nggak diperhatikan pemerintah, justru itu mungkin pintu masuk yang akhirnya dampaknya luar biasa ke negara kita. Iya. Ya kan? Ya maaf, lu bawa 10 kg sabu aja udah bisa buat sekota. Bisa jadi ya kan? Ya kan? Itu gokil sih Lon, tapi keren banget sih lu. Tapi sih ya kenapa sih lu, maksud gue suatu hari nanti kalau lu udah pensiun lu tulis Lon buku perjalanan lu, itu keren Lon. Wah, panjang banget kalau bikin tuh. Anjir, itu beneran dah. Banyak itu kalau dibikin buku gitu. Cuman gue mikir lagi betapaan juga ya. Iya, itu kan ibaratnya kisah realistis lu sebagai kameramen lapangan, itu apa aja yang lu temuin itu kan nggak pernah tertulis di catatan manapun. Ada ini, ada itu, sampai jalur penyelundupan ke Sulawesi lah, itu kan ngeri banget cuy. Iya. Setidaknya kalau pemerintah baca kan mereka, oh lu ngebantu, tidaknya nih wilayah ini gua tutup nih, ada ini gitu. Ini kan karena nggak diperhatikan ya akhirnya beginilah sekarang gitu. Itulah. Itu tuh loh, bener-bener sih gua heran aja sih, ada ya kayak begini lagi. Tapi itu kalau Aceh sih artinya berarti memang masih banyak orang di sana yang masih menyimpan senjata ya. Kalau selama gua di sana itu mereka mengakui masih ada. Masih ada. Masih ada. Iya, artinya memang ini ya, mereka ngeri juga sih. Kayak kemarin kan tuh sempat ada yang gesekan sama warga Aceh tuh, Aceh Medan kemarin kan tuh. Oh iya. Itu maksudnya, ya jangan sampai lah mereka juga ngerasa disinggung lagi, luka lama keluar lagi. Karena mereka siap fighting lagi gitu kan. Iya, bener juga sih. Iya, karena Aceh itu kan secara sejarahnya itu daerah yang paling sulit ditaklukkan oleh penjajah kita.
Belanda itu menaklukkan dia, wah gila, nggak kayak daerah lain. Iya, benar. Iya, paling sulit ditaklukkan Aceh loh. Aceh tuh negara keren tuh. Kota yang paling susah ditaklukin sama Belanda gitu. Iya. Ya karena warganya memang ibaratnya ya apa kata ulama gitu. Benar banget. Itu kalau udah kata ulama udah berani mati lah begitu. Daerah istimewa yang hebat menurut gue itu dia, Aceh itu. Iya, layak sih mereka dikasih wilayah istimewa ya karena mereka punya kearifan lokal sendiri ya. Benar. Ya, oke lah, ini keren banget sih kisah lo. Nah, Lon, sebelum kita tutup kisah ini kan perjalanan lu di wilayah konflik nih ya, dengan berbagai macam tadi yang lo sebutin. Apa sih pesan lu pada yang nonton, baik buat yang nonton maupun pemerintah nih yang dengerin ini? Ya, buat gue pribadi ya, selama liputan ke daerah pedalaman, perbatasan, gue berharap sih nih pemerintah ataupun jajaran daerah setempat lah bisa memperhatikan lagi warga-warganya gitu kan. Karena itu sebagai beranda negara. Beranda itu artinya beranda paling terdepan lah. Casing depan lah. Nah, itu harus diperbaiki lebih baik gitu kan. Karena muka negara di situ. Betul. Itu sih harapan gue. Hilangkanlah Jawa sentris. Yes. Pas merata lah semuanya. Iya, karena justru mirisnya wilayah-wilayah ini sebenarnya wilayah-wilayah yang kaya, tapi nggak merasakan itu. Itu dia. Itu kan ibaratnya tinggal nunggu bom waktu nih. Benar. Tinggal ada pihak asing masuk, komporin dikit, selesai loh. Bener. Makanya ada sebagian yang pernah takut aja di Indonesia kan. Pindah KTP warga Malaysia. Iya. Kayak begitu. Ntar ujung-ujungnya wilayah dicaplok baru kita teriak-teriak. Ya. Iya. Kayak gitulah. Itu enak kan nyikat pemerintahnya. Oke, Lan. Sebelumnya, sebelum kita tutup nih, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Melon ini berguna ya. Ini juga nambah wawasan gue juga, bahwasannya banyak tempat-tempat yang belum diperhatikan oleh negara kita sendiri. Dan tempat-tempat ini justru menjadi pintu masuknya sangat berbahaya bagi hal-hal yang terlarang. Ya, pemerintah mudah-mudahan ke depannya lebih diperhatikan lagi, terutama kesejahteraan warganya. Oke, sebelumnya, Lon, gue ucapin makasih banget nih. Oke. Lu udah cerita lagi di tempat gue, nanti cerita lagi, jangan lupa. Siap. Lu cerita tempat gue, mudah-mudahan ini berguna buat mereka semua, Lon ya. Amin. Oke, gue Firda Jajah Malam dan Bang Melon, kita undur dulu, Bang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Jelajah Malam. Gue demen nih. Yeah.